welcome back to another video. Hari ini aku mau nge-review tentang secondary phone aku. Ini adalah iPhone XS Max yang udah aku pakai kurang lebih 1,5 bulan sejak akhir Desember kemarin. Dan ini adalah beberapa impresiku setelah aku memakai 1,5 bulan terakhir. Jadi seperti yang kalian lihat, ini iPhone XS Max. Ini warnanya space gray ya. Ini 64 GB. Dan kebetulan aku menggunakan casing yang aku beli di marketplace. Ini casing Toy Story biasa, soft case. Oke, kita geser soft case-nya, kita langsung lihat ke HP-nya. Oke, jadi saya turunin brightness-nya dulu sedikit. Oke, jadi yang seperti kalian lihat, ini adalah model dual SIM fisik ya, dual nano. Ini adalah iPhone dengan region China. Oke, jadi ini ya, iPhone dengan region China sekarang ada di OS 14.3. Dan ini 64 GB. Oke, jadi ini iPhone XS Max ini keluaran tahun 2018, berarti sekarang umurnya sudah sekitar 2 tahun lebih. Kemudian iPhone ini adalah iPhone pertama dengan full display yang berlayar besar. Jadi iPhone X kan yang pertama itu layarnya cuma 5,8 inch, ini sudah 6,5 inch dengan layar Super Retina OLED yang dilengkapi dengan teknologi HDR10 dan brightness-nya sampai 625 nits. Kemudian ini layarnya 6,5 inci dengan ketajaman pixel 458 ppi. Kemudian ini juga sudah menggunakan Dolby Vision, White Color Game Mode, dan juga True Tone. Oke, selain itu juga White Color Game Mode yang ada di sini dan layar OLED-nya membuat layarnya lebih tajam dibandingkan iPhone XR dan maupun iPhone 11. Jadi ini sudah menggunakan layar AMOLED seperti yang ada di iPhone X. Oke, untuk dari sisi performanya sendiri, ini sudah menggunakan Apple A12 Bionic dengan prosesor hexa-core yang berjumlah 6, dan kemudian GPU-nya sudah menggunakan 4 core atau 4 core. Ini sendiri waktu baru iOS-nya di iOS 12, tapi sekarang sudah ada update hingga iOS 14.4, 14.4, tapi ini belum saya update ya. Oke, seperti biasa, Apple ini biasa support software update kan 5-6 tahun, berarti ini sudah menjalan 2 software update, berarti kemungkinan masih ada 3 software update lagi yang akan diberikan kepada iPhone XS ini. Nah, karena itu ini kalau untuk jangka beberapa tahun ke depan sih masih sangat relevan banget ya, soalnya ini kan juga masih bisa dapat software update ke beberapa tahun ke depan. Kemudian selain itu juga di sini GPU-nya sudah menggunakan 6 core yang kurang lebih jumlah core-nya itu sama seperti Apple A14 yang paling baru, tapi di sini speed-nya lebih rendah dibandingkan A14 yang baru. Kemudian GPU-nya juga sama-sama 4, tetapi yang di sini speed-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan iPhone yang paling baru. Oke, untuk storage-nya ini juga ada yang 64 dan ada yang 256 ya. Ada juga yang 512. Oke, sekarang yang paling penting, kameranya. Kameranya di sini itu 2 di belakang dan 1 di depan. Dilengkapi juga dengan depth sensor dan ini juga ada animoji-nya, jadi sama seperti iPhone X. Kemudian yang ini kameranya udah dua, tetapi ini kameranya bukan wide angle ya. Jadi bukan ultra wide maksud saya. Ini kameranya cuma ada kamera primary yang wide angle dan telephoto. Jadi bukan ultra wide yang ada di iPhone terbaru. Jadi ini kameranya 12 megapiksel dua-duanya. Dengan yang telephoto ini aperture-nya 2,4 dan yang wide biasa 1,8. Kemudian di sini untuk kemampuan videonya, kameranya sudah mampu rekam hingga 4K 60 fps ataupun 1080p dengan 240 fps. Kemudian juga sudah support HDR dan stereo. Kemudian untuk front kameranya sendiri ini support hingga 7 megapiksel. Yang tentunya masih kalah dengan kamera sekarang ya, yang sudah support sampai dengan 12 megapiksel yang terbaru ya. Untuk yang ini masih 7 megapiksel saja, dan kamera belakangnya juga tidak ada night mode. Jadi ini kamera standar saja, nggak ada night mode, cuma ada tele aja. Jadi kedua kamera ini belum support night mode. Oke, untuk perekaman depan sendiri, ini video di perekaman depannya sendiri ini pun masih support cuma 1080p aja ya, nggak sampai 4K, cuma 1080p di 60 fps.
Yuk langsung kita cek hasil-hasil fotonya. Kemudian bagaimana untuk speakernya sendiri? Nah, untuk speakernya sendiri, yuk kita langsung cek suara. Hai guys, kembali lagi di video terbaruku. Hari ini aku mau ngomongin tentang daily driver yang udah aku pakai selama beberapa bulan ini. Ini adalah daily driverku. Ya, ini adalah iPhone 11 Pro Max. Jadi speakernya stereo ya, di sebelah sini satu dan di sini satu. Dan suaranya cukup kencang ya. Ini 75%, 80%, hingga 100% seperti ini. Oke, jadi ini adalah iPhone 11 Pro Max, warnanya silver 64, silver kayak. Ya, jadi suaranya cukup keras ya. Ini di volume 50% aja tadi terdengar cukup keras, apalagi kalau di upgrade hingga 100%. Ini harusnya putih ya, cuma aku naruh tempered buat kamera yang warnanya silver. Agak aneh. Dan stereo ya suaranya, atas bawah terdengar. Oke, selain speaker, yang paling bikin orang penasaran itu juga baterainya. Gimana sih performa baterainya? Nah, ini baterai health-nya waktu aku beli 88 ya, sampai hari ini juga masih 88. Kemudian untuk performa baterainya sendiri, ini karena aku baru cas ya. Sebelum ini ya bisa dilihat kalau misalnya dari pemakaianku, yang ini bukan dilihat di sini, dari pemakaianku sehari-hari ini bisa mencapai screen on time 6-7 jam. Tapi tergantung juga pemakaiannya gimana. Kebanyakan aku menggunakan HP ini cuma buat sosmedan, kemudian kadang-kadang aku menggunakan untuk streaming, tapi sebentar-sebentar aja. Nah, kalau misalnya kita pakai untuk gaming, ya tentu saja ini bakal bervariasi dan biasa lebih boros jika digunakan untuk gaming. Kemudian, ini juga fingerprint magnet ya. Ini belakangnya ngecap banget. Nah ini, kayak gini, ini baru dibersihkan tadi, udah kotor lagi. Kemudian, juga ini baterainya sih, kalau misalnya dilihat-lihat, ini baterainya juga cukup kuat ya. Kurang lebih ini misalnya 3174 mAh, dan ini kalau misalnya untuk ukuran Android sih badannya kecil ya, tapi kalau untuk ukuran sebuah iPhone ini sudah cukup gede, dan ini baterainya lebih tahan lama daripada iPhone XR. Meskipun layarnya AMOLED, tetapi baterainya lebih besar, jadi lebih tahan lebih lama. Kemudian untuk charger yang datang di boxnya ini, chargernya biasa, charger kecil yang 5 watt itu, charger iPhone lama, dan ini kalau untuk ngecasnya juga butuh waktu yang lama. Jadi saya biasa pakai fast chargingnya, sehingga waktu casnya lebih cepat. Biasa makan waktu cuma 1 jaman, 1,5 jam untuk dengan menggunakan fast charging 18 watt. Kemudian juga ini sudah support wireless charging ya, wireless charging, dan kalau fast chargingnya bisa up to 15 watt saja. Kemudian kalau misalnya performa gaming gimana? Nah, kalau performa gaming sendiri sepertinya seperti iPhone yang zaman-zaman sekarang ya, ini masih cukup kencang. Kalau misalnya main kayak PUBG gini, ini masih bisa main di settingan smooth HD yang ultra. Kemudian performa gamingnya sendiri sih, ini kemarin saya baru hapus ya gamenya, jadi masih tuntut ulang. Untuk performa gamingnya sendiri sih ini cukup kencang ya. Kemudian sampai sekarang sih kalau misalnya saya jarang pakai buat main sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipakai buat main pun ini masih cukup enak, cukup lancar. Bukan cukup lagi sih, sebenarnya masih sangat-sangat lancar. Tapi ya kalau misalnya dibanding dengan iPhone terbaru mungkin masih ada beda-bedanya dikit. Tapi ini sementara ini saya pakai masih cukup enak dan tidak ada kayak frame drop gitu, nggak ada. Jadi masih enak banget. Dan kalau kalian suka gaming, ini iPhone layar besar dan ini cocok banget. Apalagi iPhone ini harganya juga cukup sudah cukup lumayan turun ya sekarang. Oke. Selain itu, kalau misalnya ditanya kesimpulan dari ini masih worth nggak di tahun ini? Jawabannya adalah tergantung kalian beli di harga berapa. Ini aku beli di harga 8 hingga 9, dan ini aku dapat unit yang cukup mulus. Kemudian ini iPhone-nya juga layar yang gede, 6,5 inch dengan harga paling murah sekarang. Karena yang iPhone yang layar gede cuma ada pilihannya ini, iPhone 11 Pro Max dan iPhone 12 Pro Max, yang tentu saja masih lebih mahal daripada ini. Ini harganya sudah di bawah 10 juta, jadi ini membuat iPhone ini dengan harga yang paling murah dengan layar paling besar dan full. Kemudian untuk speed dan performanya sendiri masih kencang.
Jadi kayak kita berpindah aplikasi seperti ini ketika kita pindah ke aplikasi YouTube. Nah, ini kan juga masih kencang. Dan YouTube-nya juga nggak nge-reload. Jadi kita masih bisa lihat bahwa ini juga manajemen RAM-nya juga masih bagus. Kemudian untuk update supportnya juga masih update dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kalau semisal kita masih mau pakai HP ini 2-3 tahun ke depan masih sangat bisa. Selain itu juga dibandingkan iPhone 11, 12 ini juga harganya paling murah karena iPhone 11 sama 12 kan lebih mahal. Kemudian kalau day to day use ini sih masih sangat-sangat cukup ya. Selain itu juga kalau kalian nyari HP all round yang layarnya besar, enak buat gaming, enak buat browsing sosmedan, baca web, kemudian bisa dipakai macam-macam lah intinya buat kebutuhan sehari-hari. Dan untuk mencari merek iPhone yang paling murah tentu saja ini pilihannya. Tapi jika kalian cari merek-merek Android yang sekitar harganya 8-9 juta, mungkin kalian akan menemukan Android yang sama bahkan cukup kencang dengan fitur-fitur yang terbaru. Contohnya misalnya Galaxy S20 FE itu performanya kurang lebih sama kayak iPhone XS ini, tetapi itu menggunakan fitur-fitur terbarunya Samsung. Seperti ada reverse wireless charging, kemudian wireless chargingnya lebih cepat daripada ini. Kemudian juga layarnya ukurannya sama 6,5 inch juga. Jadi sekian dari video review tentang penggunaan jangka panjang. Saya cukup puas di tahun 2021 ini dengan penggunaan ini, apalagi ini saya gunakan sebagai secondary phone. Kemudian juga dalam hari ke hari ini baterainya juga masih nggak ada masalah, jadi masih oke banget. Dan kemungkinan setelah ini saya akan berpindah ke HP lain lagi untuk mencoba lagi performa HP-HP lain. Jadi tunggu ya review-review berikutnya. Thank you for watching, stay safe, and bye-bye everyone.